Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, AHY S3, luar biasa kok. Siapa lagi? Gibran. No. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi, bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah pasti asli, setuju? Yang asli dari, bukan ijazahnya asli, orangnya asli. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli. Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan. Ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya, pendidikan British Curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura. Ya, jauh beda, Mas. Nggak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri. Dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saya mohon izin, agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di Barat Skrim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ya. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarong Republik ini. Terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah
Selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MDIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kena yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Yes. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Sutanto sekarang lagi diperiksa KPK juga. Angkat atas korupsi Chromebook bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah. Gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, seperti biasa saya akan membacakan yaitu pendapat teman-teman kita. Saya jadi semakin yakin bahwa itu bukan kebencian, tapi sebuah kebenaran yang sedang mengalir seperti air bah yang meluap, sudah tak bisa ditutup dan dihalang-halangi lagi. Khususnya tugaskan sama penegak hukum, masalah Jokowi harus diprioritaskan. Oke Pak Prabowo, makasih. Polisi nggak bakalan berani menetapkan tersangka karena ijazah aslinya sampai sekarang belum muncul. Gimana ceritanya asli nggak ada? Maju terus Pak Roy dan Rismon, Dr. Tifa harus buktikan ijazahnya aslinya. Ijazah merupakan bukti seseorang melakukan belajar baik formal atau non formal, dan ijazah merupakan penghargaan tinggi baginya. Kita doakan bersama Allah segera menunjukkan yang benar dan yang salah tentang ijazah Jokowi, Gibran, dan pejabat lain. Kita lihat saja, jika dalam waktu dekat ini Ketua KPU diberhentikan, itu suatu tanda yang jelas bahwa masih ada tangan kekuasaan yang berusaha menghalangi kebenaran. Semoga yang selalu bohong dan pengkhianat bangsa ini semua akan tunggu kehancuran. Allah Maha Adil dan bijaksana, pasti akan hancur. Takut hai manusia yang selalu bohongi rakyat Indonesia. Yang paling menyakitkan seluruh rakyat Indonesia, apa hebatnya Sylvester kok negara bisa kalah? Kemana polisi, TNI, Kopassus, penjajah aja bisa kita kalahkan. Ini hanya segelintir Sylvester kok negara bisa kalah. Banyak orang-orang di Indonesia punya titel tinggi, punya integritas, tapi dikalahkan oleh bocah ingusan yang bernama Gibran. Kibarkan saja bendera putih, tanda menyerah kalah karena kebohongan tentang ijazah palsu dikatakan asli. Maju terus Bang Roy, bongkar kebohongan dan kebusukan Mulyono demi bangsa yang berkualitas. Kalau Mulyono bersalah, semoga hukum juga menjerat kelompoknya seperti Besar dan Pencilat yang jadi kalau tangan Mulyono secara sisi timik
menjajah bangsa sendiri. Betul, selamat berjuang Bang Roy. Semoga Allah selalu melindungimu. Rakyat yang cerdas selalu mendoakan yang membela kebenaran. Si Andi Aswam tidak tahu malu, membela mati-matian, tidak takut karma. Andi hidup masih Roy Suryo CS dan Rismon. Semoga panjang umur, sehat selalu. Perjuangan Mas Roy dan bukan kebencian, tapi membuktikan kebenaran untuk rakyat, untuk publik, untuk negara maju. Betul bro admin, kita buktikan di pengadilan. Dan bagi siapa saja pendukung Roy Suryo yang punya nyali untuk mengajukan diri menjadi saksi fakta untuk mendukung Roy Suryo. Kita lanjut lagi, yaitu dari komentar teman kita Harna Nibae. Mantap Roy CS yang meneliti dengan gigih, bukan benci cari kebenaran ijazah. Penting apalagi daftar capres cawapres, Allah tahu akhirnya dibongkar. Mana cara Allah? Ijazah memang bukan segalanya, tapi yang gak perlu juga menipu punya ijazah kalau ternyata gak punya. Yang dipermasalahkan itu menipunya, karena yang ditipu itu bukan 1-2 orang, melainkan 200 jutaan sekian orang yang ditipu, sangat banyak sekali. Kita lanjut lagi, bagaimana dengan pendidikan Wapres sekarang? Jangan-jangan hanya sarjana dadakan atau SD. Semoga demikian juga dengan bapaknya sang mantan presiden. Tak diragukan lagi Pak Prabowo bermain cantik. Nyesel nggak memilih Pak Prabowo dari dulu karena kesirep Mak si Joko. Semoga presiden kita panjang umur, diberi kesehatan, dilancarkan urusan. Sudahlah bertaubat geng Solo. Katakan yang benar itu benar, katakan yang bohong itu bohong. Masalah remeh-temeh ini harus bertahun-tahun belum ada solusinya. Bagaimana mengurusi negara dan rakyatnya? Mau maju Indonesia emas, malu sama generasi penegak penerus anak cucu kita semua. Tuhan juga sudah memanfaatkan, apalagi kita sebagai ciptaannya pasti memaafkan. Atas hasil kerja keras membuahkan hasil yang memuaskan atau lambat. Tapi pasti kalau adu keahlian saja tak usah sekolah, karena sekolah atau pendidikan bukan mencetak tenaga ahli atau skill. Lanjut Bung Roy sampai si Jokowi dan kroni-kroninya masuk Nusa Kambangan. Mantap, segera tegakkan kebenaran. Dokumen resmi dari KPU sudah didapat agar tidak ada fitnah di antara kita. Siapapun yang salah harus segera dibui. Jika memang benar kalau ijazah Pak Jokowi palsu, maka Pak Jokowi harus dipenjara. Kalau memang tidak palsu, maka Roy Suryo dan teman-temannya yang harus dipenjara. Kita yang bernegara ini, karena negara hukum, harus dihukum seadil-adilnya, tidak boleh ada yang tebang pilih. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan selama ini tertutup, terbuka luas atas kehendak Allah, karena kebenaran hanya milik Allah, dan negara segera terang benderang keluar dari kegelapan yang menyelimuti selama 10 tahun. Mantap Pak Prabowo, memang beda jika pemimpin itu berjuang tulus demi NKRI yang mengenyampingkan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya sendiri. Ijazah itu mutlak karena saat pencalonan presiden, gubernur, wali kota, atau bupati dan anggota legislatif menjadi satu persyaratan
yang telah diatur dalam Undang-Undang KPU. Jangan mengumbar masalah penting dan tidaknya. Untung Indonesia ada RRT. 3 orang ini yang paling berani di Indonesia untuk membongkar kepalsuan demi masa depan Indonesia. Semoga Pak Suryo selalu dilindungi Allah agar segera dapat membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi dan Gibran palsu. Nah, kan lambat atau cepat akan terbukti asli atau palsu. Tabur tuai tetap diperlihatkan, baik atau buruk, meskipun hukum negara menutupinya. Ini awal yang bagus buat Prabowo. Itu masalah besar Bapak. Kalau ijazah saja sudah menipu rakyat, rakyat bisa dituntut sesuai Undang-Undang 45. Lanjut Roy Suryo, keren. Para termul untuk menjawab atau membantah Roy Suryo CS supaya saya cepat diangkat jadi komisaris. Berat juga nih. Menyesal bela Jokowi, mau mundur sudah tanggung. Ijazah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan sarjana 4 tahun. Bagi saya dan keluarga merupakan nyawa dan kebanggaan yang meraihnya sudah susah payah dengan berjuang mati-matian tenaga, waktu, dan harta. Maka siapa saja yang ingin melihat ijazahku saya selalu perlihatkan karena benar-benar saya pernah kuliah sampai lulus dapat ijazah. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita Edi Susanto. Orang-orang KPU yang meloloskan Jokowi dari administrasi pendaftaran mulai dari Solo, DKI, dan pusat harus dimintai pertanggungjawaban, dan yang ijazahnya palsu harus di stop semua fasilitas yang dari pemerintahan. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.